semangat banget jemput Mbak Hani. Belanjaan yang kubawa ini katanya untuk membuat sambal. Favoritku nih. Aku kan paling suka yang pedas-pedas. Yuk, gaspol biar cepet sampai. Sama kemirinya, Pak. Oke, tak bawa masuk dulu ya, Dul. Oh, iya, Pak. Bu, ini Bu cabenya, Bu. Iya, Dul, sini bantuin ibu-ibu petiin. Oh, ya, Bu. Ternyata Bu Murni sudah menunggu kami. Oke, Bu, aku siap bantu. Oh iya, yang mau dibuat kali ini namanya sambal cabuk. Sekali produksi biasanya butuh cabai sekitar 3 kg cabai. Kalau pesanan sedang banyak, ya bisa lebih. Biasanya sih memakai cabai keriting, meski bentuknya lebih kecil dan ramping, cabai keriting punya rasa yang lebih pedas ketimbang cabai merah besar. Dul, kamu tunggu dulu sana. Oh, ya, Bu. Mbak, disuruh numbuk cabai nih, Mbak. Yuk, tumbuk situ ya. Ditumbuk semua ini, Mbak? Wah. Oh, ya. Bahan sambal cabuk lainnya, bawang putih, ada tambahan kemiri yang ditumbuk halus. Kemiri dipakai sebagai penguat aroma sedap dan rasa makanan. Walaupun penggunaannya tidak dalam jumlah yang banyak, tapi menentukan kelezatan hasil akhir masakan. Oh, ini dimasak sekalian ya. Oh, ya, Bu. Udah, bumbunya sekarang. Tak sambal. Bumbu sambal yang sudah dihaluskan harus digoreng. Kata Bulia, sebaiknya menggunakan wojo atau wajan baja untuk menggoreng sambal. Soalnya, wojo dapat menyebarkan panas secara merata dan awet panasnya. Jadi, sambal bisa matang sempurna. Jangan lupa beri garam dan gula ya. Ini dia yang namanya cabuk. Cabuk terbuat dari ampas fermentasi dari pembuatan minyak wijen. Tidak hanya nambah cita rasa sambal, cabuk juga memberi aroma khas pada kuliner asli Wonogiri ini. Oh iya, selama dimasak, sambal harus terus diaduk sekitar 2 jam. Duh Byung, ternyata lumayan lama juga ya. Tapi demi sambal enak, aku tetap semangat. Mbak Hanin mau berinovasi dengan sambal cabuk. Namanya lintingan cabuk.
cabai rawit, cabai keriting, garam, bawang putih dan gula merah yang diulek sampai halus. Kalau biasanya daun kemangi hanya untuk cocolan atau lalapan, kali ini justru masuk langsung ke ulekan. Pasti aroma wangi kemanginya kuat nih. Nah, kalau sudah tercampur rata, bisa dicampur cabuk dan parutan kelapa. Ini dia kenapa disebut lintingan, karena dilinting atau digulung dengan daun pisang. Lintingan cabuk bisa dikukus atau dipanggang. Keduanya tidak mempengaruhi rasa. Sama-sama enak kok hasilnya. Lintingan cabuk yang dipanggang dapat bonus aroma khas daun pisang. Ternyata Bulia memang juaranya bikin sambal. Nggak cuma sambal cabuk saja yang dibuat. Bulia juga membuat aneka sambal seperti sambal udang, sambal lele, sampai sambal petir yang rasanya super pedas. Sambal cabuk kemasan aman disimpan sampai seminggu. Kalau aku sih sambal segini ya belum sehari juga sudah habis. Bu, ini lintingan cabuknya sudah jadi. Oh, ya. Bu, makan dulu Bu yuk. Makan dulu, ayo istirahat dulu. Ini piringnya. Ini yang aku tunggu-tunggu, mencicipi lintingan cabuk. Lintingan cabuknya mantul, mantap betul. Pedasnya juara, bikin nagih. Walaupun sama-sama terbuat dari cabai dan cabuk, sambal cabuk lebih gurih dibandingkan lintingan cabuk. Keindahan tanah Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, memang tak ada habisnya untuk dinikmati. Hawa sejuk sepanjang hari, serta alam dataran tinggi yang masih asri, membuat siapapun betah berlama-lama di kabupaten terluas di Pulau Jawa ini. Bukan hanya cocok untuk tumbuhan beragam tanaman budidaya, areal perbukitan ini juga sangat pas untuk aktivitas alam terbuka, seperti yang aku lakukan ini, berkuda bersama arek-arek asli Desa Seragi, Kecamatan Songgon. Bagiku, berkuda adalah kegiatan yang menyenangkan. Dan jika rutin dilakukan,
Manfaatnya bagi tubuh pun tidak main-main. Mulai dari meningkatkan kekuatan otot dan sendi, melancarkan peredaran darah, hingga mempertajam konsentrasi. Namun, yang nomor satu harus dijaga adalah kewaspadaan. Karena kecelakaan bisa sewaktu-waktu terjadi seperti yang aku alami. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Jatuh Pak? Sakit? Itu ngindar kayu, Iya. jatuh. Aduh. Duh, mana yang sakit Pak? Udah Pak, nggak apa-apa. Oh ya. Bapak mau kemana Pak? Oh, mau cari tawon. Tawon madu? Iya. Yuk, boleh saya antar Pak? Cari, Pak. Iya, yuk. Beruntung bagiku bertemu Pak Jaji pagi ini. Bersamanya, aku bisa ikut memanen sarang lebah yang ia ternak di dalam gelodokan atau kandang lebah yang terbuat dari batang pohon ini. Di Banyuwangi, cara ternak tradisional seperti ini masih sering dijumpai. Beternak lebah bukanlah pekerjaan utama, melainkan pekerjaan sampingan para petani sembari menunggu hasil sawah dan ladang yang siap dipanen. Kayu yang digunakan untuk gelodokan tidak hanya kayu keras macam batang kelapa dan kayu mahoni, namun juga kayu lunak seperti halnya sengon. Lebah atau tawon madu dalam bahasa setempat memang cocok berkembang biak di suasana teduh dan tidak terpapar cahaya matahari langsung. Penempatannya pun terkadang di atas pohon yang tinggi. Ini cara Pak Jaji untuk menghindari perusak sarang lebah seperti halnya biawak. Selain itu, gelodokan juga harus dipasang berdekatan dengan sumber pakan lebah, yakni bunga-bunga hutan yang nantinya akan diambil serbuk sarinya oleh lebah. Semakin bervariasi rasa serbuk sari bunga yang didapat, semakin khas pula rasa madu yang dihasilkan. Uniknya, warna madu pun bisa berubah-ubah tergantung jenis sari-sari bunga yang mendominasi. Bisa kecoklatan, keemasan, hingga kehijauan. Dan tentu saja, madu paling banyak didapat kala musim berbunga tiba. Cuaca juga sangat berpengaruh pada kualitas madu. Jika kondisi panas, madu murni yang dihasilkan akan lebih kental karena kadar air pada madu berkurang. Walau berdekatan dengan sarang lebah, aku dan Pak Jaji tidak memakai alat pelindung. Ini disebabkan jenis lebah pemilik sarang ini berukuran kecil. Lebah dari spesies Apis cerana ini dikenal juga dengan nama lebah lalat karena ukurannya yang mungil. Lebah jenis ini secara alami biasa bersarang di lubang-lubang bukit batu. Namun, karena mudahnya ia beradaptasi, ia pun sering ditemui di atap-atap rumah. Sengatannya cukup sakit, tapi tidak menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh seperti halnya sengatan lebah raksasa atau Apis dorsata. Kali ini, aku lebih memilih sarang-sarang yang mengandung banyak larva lebah atau tolo, begitu orang Jawa menyebutnya. Karena nantinya, aku akan mencoba mengolah anakan lebah ini menjadi kuliner baru. Banyak ini. Dalam proses panen, sebagian sarang memang sengaja ditinggalkan. Tentunya, ini dilakukan untuk memberi asupan makanan bagi sang ratu lebah agar bisa terus berproduksi. Bila seluruh sarang diambil, lebah cenderung pergi dari gelodokan dan mencari tempat lain untuk bersarang. Tentunya, ini sangat merugikan bagi para peternak lebah. Di Banyuwangi, biasanya sarang lebah dan larvanya ini dimasak botok atau nama lain dari pepes. Tekstur keduanya yang lunak, ditambah aroma madu yang masih tertinggal, membuat masakan berbahan sarang lebah sangat dinikmati. Terlebih untuk anak-anak dan ibu hamil, karena kandungan nutrisinya yang sudah dikenal tinggi. Namun kali ini, aku, Mbak Lis dan Mbak Rini akan mengolah sarang dan larva lebah dengan cara oseng-oseng khas Banyuwangi. Bumbu inti yang digunakan sangatlah sederhana. Yang terpenting dalam kuliner ujung Pulau Jawa ini, cita rasa makanan harus pedas dan asin. Itulah mengapa si kecil cabai rawit tak boleh ketinggalan. Cabai rawit beserta bumbu dasar lainnya seperti cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemiri, serta gula merah dihaluskan bersama. Mbak Rini pun memarut kelapa tua untuk menghasilkan santan, penambah gurih oseng-oseng nantinya.
Sebetulnya, tak perlu dengan tambahan banyak bumbu. Sarang dan larva lebah sudah sangat sedap untuk dinikmati. Cukup dengan direbus dan ditambah garam, panganan alami ini bisa dijadikan lauk bersama makanan pokok. Cara sederhana ini sudah lama diterapkan oleh para pemburu madu ataupun hewan liar yang biasa menginap di hutan berhari-hari. Justru dengan sering mengkonsumsinya, tubuh akan semakin fit dan jauh dari penyakit. Kini, aku merebus sarang lebah bersama larva lebah. Tak perlu menunggu lama, dinding sarang lebah yang terbuat dari asam lemak kompleks akan segera larut dan berbau dengan air perebusan. Dengan cara ini, tolo atau larva lebah bernutrisi tinggi bisa mudah aku dapatkan. Hancurnya sarang lebah membuat olahan oseng-oseng nantinya akan sedikit lengket di langit-langit lidah akibat adanya lapisan lilin yang larut. Namun, jika ingin menghindari sensasi lengket di lidah sebelum dimasak, larva bisa diambil satu persatu dengan menggunakan pengait dan dimasak tanpa harus bercampur sarang. Air rebusan ini tak selalu dibuang begitu saja. Bagi yang suka, air rebusan sarang lebah ini bisa dikonsumsi langsung atau dicampur ke dalam masakan karena sangat ampuh untuk meningkatkan stamina tubuh. Bumbunya. Oh, ya Mbak. Setelah larva disisihkan, kini tiba saatnya menambah cita rasa sedap. Bumbu inti yang sudah halus lantas dioseng ke dalam wajan. Larva beserta jantung pisang sebagai bahan tambahan dimasukkan dan diaduk-aduk bersama bumbu hingga rasa gurih bumbu bercampur sempurna. Aroma wangi yang timbul sudah membuatku tak tahan ingin mencicipinya. Selain menambah gizi masakan, jantung pisang juga berguna untuk menutupi rasa lapisan lilin yang masih tersisa pada tubuh larva. Untuk bahan terakhir yang ditambahkan adalah santan. Saat memerah santan, tidak perlu dengan banyak ditambah air. Cukup santan kental saja agar sensasi gurihnya betul-betul meresap ke dalam masakan. Oseng-oseng tolo khas Banyuwangi sudah siap dihidangkan. Aroma bumbunya yang kuat bercampur dengan santan sangatlah wangi dan menambah nafsu makan. Rasa pedas asinnya cocok untuk menghangatkan badan, terlebih di dataran tinggi seperti Banyuwangi. Baiknya memang dinikmati dalam kondisi hangat. Rasa oseng-oseng tolo ini sangatlah khas. Tidak ada sama sekali lapisan lilin yang terasa, tergantikan dengan sensasi gurih, pedas dan asin, serta aroma asli madu yang wanginya menambah kenikmatan tiap suapan. Selain kaya akan protein, larva juga memiliki kandungan beta-karotin dan vitamin yang kompleks. Terlebih jika rutin dinikmati dengan madu, ataupun sarangnya yang kaya akan antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Jadi madu cengkeh ya. Dul, ini balong yang ada lubangnya, kita bersihin dulu. Oh, sini? Ya, Oh, ada banyak lubangnya. ada banyak. Nanti kita bersihin dulu, baru ambil lubangnya. Oh, ya, yuk. Yuk, turun. Ada yang mau bantu aku enggak? Aku diminta paman membersihkan balong atau kolam. Sekalian mencari lubang yang masih tersisa di kolam. Lubang itu sebutan masyarakat di sini untuk sidat yo. Langsung turun aja. Semua sampah, daun dan ranting langsung diangkat wae. Jangan sampai ada yang tersisa. Soalnya Manggani mau memanfaatkan kolam untuk budidaya ikan sidat lagi. Sebelum rahasia sidat, bikin bendungan kecil dulu untuk mempersempit ruang gerak si lubang. Udah pakai nyorok. Ayo, langsung diserok.
Lumayan kalau dapat beberapa ekor lubang iki. Bisa diolah jadi kue yang ciamik loh. Ayo tuh, lubangnya. Itu. Seru banget iki. Sudah lama nggak nyebur ke balong bareng anak-anak. Bisa sekalian main-main toh. Mau kemana kamu? Dol. Weh, dapat dol. Jangan lepas lagi ya. Ya, dapat juga lubangnya. Cari lagi yang banyak. Ayo Ibnu, Husni, coba cari-cari di sekitar tanggul yang kita bikin tadi. Asik, dapat lagi. Cihuy. Wah, dapat besar. Keren. Waduh, ada yang kabur tuh. Wah, kalau begini sekalian bongkar aja ki. Waduh, masuk lubang. Mana? Nih. Wah. Anak-anak emang paling semangat kalau disuruh main air. Sama sekali nggak ada capeknya. Iki loh yang namanya lubang atau sidat. Sekilas mirip belut toh, tapi ukurannya lebih besar. Sidat juga punya semacam telinga atau sirip di samping wajahnya. Mereka bisa hidup di dua alam, baik laut ataupun air tawar. Nih, dapat berapa nih? Udah dapat 6 kayaknya, Nur. Udah aja yuk. Udah yuk. Udah cukup lah. Yuk. Rencananya sidat mau dijadikan abon. Sebelum diolah, sidat harus dibersihkan dulu. Buang isi perutnya yo. Sidat termasuk ikan karnivora alias pemakan segala jenis hewan dan tumbuhan yang berukuran kecil. Setelah dikeluarin isi perutnya, cuci sekali lagi sampai benar-benar bersih. Ojo lali, gosok bagian perut dengan air bersih sampai tidak ada kotoran yang tersisa. Selanjutnya, sidat langsung dikukus sekitar 20 menitan. Tidak hanya mematangkan loh yo. Kalau daging sidat lebih lunak, juga lebih mudah memisahkan bagian daging dan tulang utamanya. Sabar yo, belum selesai iki prosesnya. Sekarang langsung dipisahkan dagingnya. Daging sidat tidak hanya enak, tapi juga banyak gizinya. Ikan ini sering disebut ginseng air karena kaya kandungan vitamin dan omega 3 dalam daging sidat. Jadi, kalau kita rajin makan ikan lubang ini, katanya sih bisa menguatkan imunitas tubuh. Selain itu, bisa memperlambat penuaan dan menyegah pikun. Sebenarnya bukan hanya buat abon yo,
Nanti abon akan jadi pelengkap cookies. Neng Wulan dan Teh Ita sudah menyiapkan adonan kue dan kelapa untuk bahan abon. Oh iya, bahan adonan cookies mirip nastar. Ada tepung terigu, telur, margarin, gula halus, susu bubuk, dan tepung maizena. Pisahkan kuning telur dan campur dengan bahan-bahan lainnya. Kocok terus sampai mengembang yo. Setelah mengembang, masukkan tepung terigu dan aduk lagi sampai merata. Biar tampilannya makin cakep, ojo lali, tambahkan sedikit pewarna makanan. Bu, saya bawa ke dapur dulu ya. Oh iya. Dul, Ya teh, ikan lubangnya udah dipisah tulang. udah teh, udah selesai nih. Oh iya, udah saya mau bikin abonnya dulu. Oh, ya teh. Sebenarnya gampang cara membuat abon loh, asalkan telaten dan pas bumbunya. Tumis bumbu halus. Di dalam halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, gula, garam, dan kemiri. Kemudian masukkan daging lubang. Aduk lagi sampai bumbunya tercampur rata. Tambahkan parutan kelapa supaya rasanya semakin gurih. Tapi yo sesuaikan selera aja. Nah, kalau sudah begini tinggal diaduk terus sampai abon kering. Tingkat kekeringannya sesuai kebutuhan aja. Aromanya wangi banget. Jadi kebayang rasanya gurih manis pedas maknyos. Abonnya udah jadi. Oh, udah jadi? Iya. Ya Neng, sini Udah, Neng. juga bantuin topping. Ikut naburin sama topping Neng. Adonan dan abon sudah siap. Tinggal dibentuk aja cookiesnya sesuai selera. Oleskan sedikit telur kocok pada bagian atas cookies. Jangan lupa tambahkan abon di atasnya. Dul, ini sudah selesai belum Dul? Ini udah topping nih. Oh, sini saya open dulu. Ini udah. Wis, beres semua. Langsung masuk oven yo. Tunggu sekitar 30 menitan. Sambil sesekali dilihat ovennya. Jangan sampai gosong cookiesnya. Mantep tenan. Ini dia cookies abon lubang kreasi Desa Cigugur Pangandaran. Ayo anak-anak,
saatnya kita cobain cookies abonnya. Fajar, Dul, nih cookies abon udangnya udah jadi. Nih. Yuk, Yuk. makan yuk, makan. Enak kan Dul? Enak ya. Enak. Blendnya. Tekstur cookiesnya juga dia lembut ya. Wah, kue nak tenan iki. Matangnya pas, renyahnya juga pas. Gurih abonnya terasa sampai ujung lidah. Ini lubangnya kerasa banget Dul. Iya. Ye, mantep toh idenya. Ikan sidat yang biasanya jadi lauk aja bisa jadi kue kering. Boleh juga loh kalau mau disajikan saat hari raya. Sebagai negara kepulauan yang berada dalam perlintasan garis khatulistiwa, menjadi negara Indonesia memiliki iklim yang cocok bagi pertumbuhan tanaman kelapa. Maka, tak heran bila tanaman tropis dari keluarga palem-paleman ini dapat dijumpai hampir di seluruh daratan wilayah Indonesia. Kelapa memang cukup lekat bagi masyarakat Indonesia, di mana tanaman ini seringkali dimanfaatkan mulai dari buah, batang, hingga pelepah daunnya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua bagian pada tumbuhan berbatang tunggal ini, buah kelapa memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain dapat diolah menjadi beragam produk minuman serta makanan, serabut dan batoknya pun dimanfaatkan untuk keperluan industri. Di wilayah daratan Pulau Sulawesi, mulai dari bagian utara hingga selatan, buah kelapa menjadi salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Selain kakao, cengkeh, dan juga kopi. Tak heran bila Pulau Sulawesi memiliki julukan sebagai negeri Nyiur Melambai. Buah dari tanaman iklim tropis ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan industri, seperti kopra dan juga minyak kelapa. Di wilayah Sidondo, Kabupaten Sigi, terdapat sebuah tempat pengolahan buah kelapa untuk dijadikan minyak. Hasil produksi minyak kelapa di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan minyak kelapa baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa dalam bentuk kopra atau kelapa kering yang terbesar di dunia, selain Filipina dan juga India. Dalam dunia industri, olahan kelapa berbentuk kopra ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan minyak kelapa, karena sekitar 90% daging buah kelapa mengandung protein serta lemak nabati. Pengolahan kelapa menjadi produk turunan berupa minyak sudah dikenal masyarakat Indonesia sedari dulu, jauh sebelum olahan minyak dari kelapa sawit atau palm oil. Di Pulau Sulawesi, produksi minyak kelapa ini bergerak dalam skala lini, baik skala rumahan maupun skala industri seperti kelompok binaan dari Dinas Pertanian di wilayah Kabupaten Sigi ini. Untuk proses menjadi minyak, buah kelapa melalui tahapan yang cukup panjang dan berkelanjutan. Daging kelapa yang sudah dikupas dan dicukur atau dihancurkan teksturnya ini kemudian diperas layaknya dalam proses pembuatan santan. Santan kelapa selanjutnya didiamkan atau diendapkan kurang lebih sekitar 2 hingga 3 hari. Proses pengendapan atau proses fermentasi alami pada santan ini akan memisahkan antara lapisan minyak yang berada di bagian atas dengan air kelapa yang ada di bagian bawah. Lapisan minyak biasanya akan berbentuk cairan kental layaknya krim yang oleh masyarakat di sini sering disebut sebagai kepala santan. Krim kelapa ini sebenarnya dapat dihasilkan 2 produk turunan, yaitu minyak kelapa murni yang biasa dikonsumsi langsung diminum dan minyak kelapa goreng yang biasa untuk memasak. Pembuatan minyak kelapa murni berbeda dengan minyak kelapa goreng, di mana pada minyak kelapa murni
Krim kelapa hanya diendapkan dan disaring tanpa adanya proses pemasakan untuk mendapatkan cairan minyak. Sementara untuk minyak kelapa goreng, krim kelapa dipanaskan hingga terpisah antara ampas dan minyak kelapa murni. Ampas atau sisa proses pembuatan minyak kelapa ini seringkali dianggap limbah. Namun bagi masyarakat Indonesia, limbah pada proses pembuatan minyak kelapa ini masih memiliki fungsi, di mana menjadi bahan dasar beragam olahan makanan. Di Pulau Jawa, ampas minyak kelapa biasanya disebut dengan bulunduk, sedangkan di Pulau Sulawesi populer dengan sebutan tai lana atau tai minyak. Bila di Pulau Jawa, lundu ini seringkali diolah bersama gula untuk dijadikan cemilan yang dikenal sebagai galindu. Bagi masyarakat Sulawesi, lundu atau tai minyak dimanfaatkan sebagai campuran sambal bersama ikan roa. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini akan mengolah tai minyak menjadi sebuah kudapan. Proses pembuatan kudapan tai minyak ini sebenarnya terinspirasi dari olahan papari isi ikan yang pernah aku buat di Ambon. Jika dalam membuat papari ikan tongkol, parutan kelapa dan bumbu dicampur bersama. Kali ini, Ibu Aspina mencampurkan ikan tude, bumbu, tai lana, dan diberi tambahan sedikit santan. Sementara Ibu Aspina mengolah adonan utama, aku membantu menyiapkan paprika. Paprika dipotong dan dikeluarkan bagian dalamnya, karena nantinya paprika ini akan diberi isian. Paprika sengaja dipilih agar cita rasa khas papari isi ikan yang pedas tetap ada, dan gizinya pun tidak berkurang, karena paprika mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Setelah semua bahan siap, selanjutnya adonan isian pun dimasukkan ke dalam paprika. Kudapan yang merupakan jenis kue basah ini dimatangkan dengan cara dikukus. Proses pengukusan memakan waktu sekitar 20 menit hingga adonan memadat dan mematang. Sebagai sisa proses pembuatan minyak kelapa, siapa sangka limbah ini dapat diolah menjadi kudapan yang rasanya nikmat.